Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Baim. Kali ini Ustadz Baim akan menyampaikan materi sirah pelajaran 6 tentang mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Menikah dengan Khadijah. Pada waktu berusia 25 tahun, Khadijah meminta Muhammad untuk membawa dagangannya ke Syam. Sejalan dengan usianya yang bertambah dewasa, Muhammad ingin segera hidup mandiri. Oleh karena itu, permintaan Khadijah tersebut disanggupinya. Ia dibantu oleh Maisarah, seorang pembantu Khadijah. Sejak awal pertemuannya dengan Muhammad, Khadijah sudah tertarik melihat penampilan Muhammad. Ia berpenampilan sopan dan wajahnya pula tampan. Sekembalinya dari Syam, Muhammad berhasil meraih untung yang besar. Hal itu menambah ketertarikan Khadijah kepada Muhammad. Akhirnya, beberapa waktu kemudian, Khadijah menikah dengan Muhammad. Pada saat itu, usia Khadijah 40 tahun, sedangkan usia Muhammad 25 tahun. Walaupun berbeda usia, mereka tetap berbahagia. Allah menganugerahkan 6 orang anak kepada mereka, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka adalah Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada masa kanak-kanak. Muhammad pun mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak. Sebelumnya, Zaid bin Harisah adalah budak Khadijah. Teladan Muhammad dalam keluarga. Khadijah merupakan teman dalam berbagi suka dan duka. Khadijah memberikan bantuan yang sangat besar dalam tugas kenabian Muhammad. Tujuan orang rumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah atau keluarga yang berbahagia. Dalam usaha mencapai tujuan itu, Muhammad telah memberikan teladan kepada kita semua. Setiap masalah harus diselesaikan oleh semua anggota keluarga. Ketika pakaiannya sobek, Muhammad menjahitnya sendiri. Dalam membantu perjuangan Muhammad, Khadijah juga menggunakan seluruh harta bendanya. Suatu ketika, Khadijah meminta tolong Muhammad untuk membelikan buah delima. Padahal waktu itu bukan musim buah delima. Dengan susah payah, Muhammad berhasil mendapatkan sebutir buah delima dengan harga yang mahal. Setelah itu, Muhammad bergegas pulang. Di tengah jalan, Muhammad menjumpai seorang laki-laki yang terlihat bingung dan sedih. Muhammad pun bertanya, "Mengapa kau kelihatan sedih, teman?" Dengan enggan, laki-laki itu menjawab, "Istriku sedang hamil. Ia meminta buah delima. Seharian aku mencari kemana-mana, tetapi aku tidak mendapatkannya. Dia pasti sangat sedih." Laki-laki itu tertunduk dan menitikkan air mata. Melihat hal itu, Muhammad merasa terharu. Tanpa pikir panjang, ia serahkan buah delimanya kepada laki-laki itu. Laki-laki itu terlihat sangat senang. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih kepada Muhammad. Muhammad pun pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah. Mendengar cerita suaminya, Khadijah terdiam. Ia pun tersenyum dan berkata, "Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, aku ikhlas, itulah sedekah kita." Teladan Muhammad dalam bermasyarakat. Sosok Muhammad adalah pribadi yang sempurna. Sifat, watak, dan budi pekertinya menyenangkan seorang lain. Ia tidak memiliki satupun sifat tercela. Oleh karena itu, ia digelari Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Kebijaksanaan Muhammad terlihat pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika Muhammad berusia sekitar 35 tahun, di kota Mekah terjadi banjir bandang hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat banjir tersebut, bangunan Ka'bah makin rapuh dan dindingnya sudah pecah-pecah. Masyarakat Mekah sepakat untuk memperbaiki kondisi Ka'bah. Mereka juga sepakat bahwa bahan untuk memperbaiki Ka'bah
harus bahan-bahan yang baik. Mereka tidak mau menerima masukan dari hasil jual beli dengan sistem riba, harta rampasan dari orang lain, dan hasil dari pekerjaan tercela lainnya. Pada saat pembangunan sampai ke bagian Hajar Aswad, mereka berselisih siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Perselisihan itu berlanjut selama 4-5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu menjurus pada pertumpahan darah di tanah suci. Nah, datanglah pembesar Quraisy, namanya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Ia berkata, "Angkatlah untuk menjadi hakim di antara kamu orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid." Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Muhammad. Ketika mengetahui hal ini, mereka berbisik, "Inilah Al-Amin. Kami rela atas keputusannya. Inilah dia Muhammad." Setelah itu beliau berkata, "Berikan aku sehelai surban." Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah surban. Lalu para pemuka kabilah yang berselisih diminta untuk memegangi ujung-ujung surban. Nah, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah sampai di dekat tempat semula, beliau mengambil Hajar Aswad dan diletakkannya di tempat semula. Selesailah perselisihan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Dengan peristiwa ini, nama Muhammad makin dikenal di kalangan penduduk Mekah sebagai orang yang jujur dan bijaksana ya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.